Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 7. Di sini kami akan membahas terkait apa yang kami buat. Di sini kami membuat sistem prediksi kualitas air PDAM berbasis web menggunakan metode naive Bayes untuk mendukung smart water management. Sebelumnya, Sebelumnya perkenalkan anggota kelompoknya. Saya sendiri ada Yuni Samsa Kamila dengan NIM 2307085 dan rekan saya. Saya Alkadera Rahmadani dengan NIM 2307083. Saya Widuri Hazimah Zahra dengan NIM 2307104. Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang latar belakang masalahnya. Kualitas air merupakan faktor penting dalam menjaga kesehatan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. PDAM sebagai penyedia layanan air bersih memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa air yang didistribusikan telah memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Namun, proses pemantauan dan evaluasi kualitas air saat ini masih dilakukan secara manual melalui pengujian laboratorium yang membutuhkan waktu, biaya, dan tenaga yang cukup besar. Selain itu, belum adanya sistem prediksi berbasis data menyebabkan proses pengambilan keputusan menjadi kurang efisien. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem berbasis artificial intelligence, khususnya metode naive Bayes, untuk membantu memprediksi kualitas air secara cepat, akurat, dan berbasis data. Oke, selanjutnya ada rumusan masalah, mungkin bisa disampaikan oleh rekan saya, Widuri. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalahnya itu ada tiga. Pertama, ada bagaimana sih cara merancang dan membangun sistem prediksi kualitas air PDAM berbasis web. Yang kedua, ada bagaimana mengimplementasikan metode naive Bayes untuk melakukan klasifikasi kualitas air berdasarkan parameter pH, kekeruhan, suhu, TDS, dan bau airnya. Lalu yang ketiga, ada bagaimana merancang sistem dashboard yang membedakan akses antara admin dan user dalam pengelolaan serta penyajian informasi kualitas air. Next. Nah, lalu di sini ada batasan masalah. Batasan masalahnya juga sama ada tiga. Yang pertama yaitu ada parameter kualitas air yang digunakan dalam proses klasifikasi meliputi pH, kekeruhan atau turbidity, suhu, total dissolved solids atau TDS, serta klasifikasi bau air. Yang kedua, ada sistem menggunakan metode naive Bayes untuk melakukan klasifikasi kualitas air yang menggunakan data historis kualitas air. Yang ketiga, sistem difokuskan pada prediksi dan analisis kualitas air berbasis website, tidak mencakup proses pengolahan air secara fisik maupun kimia, serta sistem memiliki dua jenis pengguna, yaitu admin dan user, di mana admin dapat melakukan input data kualitas air, melihat riwayat data, dan mengatur ambang batas kualitas air, sedangkan user hanya dapat melihat hasil prediksi kualitas air per hari dan memberikan evaluasi terhadap sistem. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Alkadera. Kemudian yang terakhir ada tujuan dan manfaat. Tujuannya sendiri ada tiga, yaitu yang pertama, merancang dan membangun sistem prediksi kualitas air PDAM berbasis web. Yang kedua, mengimplementasikan metode naive Bayes untuk melakukan klasifikasi kualitas air berdasarkan parameter pH, kekeruhan, suhu, TDS, dan bau air. Kemudian yang terakhir, mengembangkan dashboard website yang menampilkan hasil prediksi kualitas air secara visual, interaktif, dan mudah dipahami guna mendukung konsep smart water management. Selanjutnya ada manfaat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Bagi developer, sistem ini dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kemampuan dalam bidang artificial intelligence dan pengembangan web. Bagi PDAM, sistem ini dapat membantu dalam melakukan analisis kualitas air secara lebih efisien dan berbasis data. Sedangkan bagi masyarakat sendiri, sistem ini dapat meningkatkan kepercayaan terhadap kualitas air yang digunakan sehari-hari.
Ya, mungkin itu penjelasan yang dapat kelompok kami sampaikan. Mungkin langsung ke selanjutnya ke demonstrasi sistemnya. Ini jelasinnya dari yang home dulu tah, apa langsung ke dashboard admin aja? Dari awal halaman itunya tuh, Kak. Dari home. Iya, Boleh. Ada nggak? ada Ketutupan tah ini. ketutupan sih. Close aja ya. Nah, sekarang kita masuk ke demonstrasinya. Di sini ada halaman home dari websitenya. Di bagian atas ada judul dari websitenya. Kemudian di bagian bawah judul ada layanan seperti tes prediksi, terus hubungi kami dan pertanyaan umum apa saja yang sering ditanyakan oleh masyarakat atau pengunjung website ya. Selanjutnya ada profil PDAM. Di sini ada sejarah singkat tentang PDAM di Indramayu ini. Bisa dibaca di sini ya untuk sejarah singkatnya. Selanjutnya ada visi misi dari PDAM Indramayu ini. Terus yang terakhir di bagian paling bawah itu ada kontak dan pertanyaan umum yang sering ditanyakan oleh warga atau pengunjung website. Langsung saja kita masuk ke dashboard adminnya. Nah, untuk dashboard adminnya ini ada 4 menu ya, 4 eh, untuk ininya di bagian sebelah kirinya. Nah, di sini ada input data sampel untuk menginput pH, suhu, kekeruhan, dan TDS dari air. Kemudian sebelah kanan ini ada grafik hasil prediksi air. Dan di sebelah bawah ini ada hasil data prediksi yang pernah diprediksi dari awal sampai akhir. Kemudian ada fitur ekspor PDF juga. Terus di bagian atas ini ada beberapa eh, kayak tampilan untuk menampilkan status air dari yang bawah ini, dari tabel ini bisa ditampilkan di atas ini. Kemudian ada menu kedua yaitu riwayat data prediksi air. Nah, ini sama kayak tabel yang di bawah tadi, cuman di sini versi yang lebih lengkapnya dari riwayat data prediksi ini. Di sini yang tersedia baru 4 sampel prediksi ya. Kemudian di sini menu selanjutnya ada pengaturan. Di sini admin bisa mengatur rentang pH, suhu dan kekeruhan dan TDS. Di sini bisa diatur untuk rentang minimum dan maksimumnya. Nah, untuk nilai parameter kualitas airnya sendiri, yang paling ideal itu ada di 6,5 untuk pH dan untuk pH minimalnya dan 8,5 untuk pH maksimalnya. Nah, untuk suhunya ini ada di 20 derajat Celcius untuk minimal dan 30 derajat Celcius untuk maksimalnya. Untuk kekeruhan dan TDS-nya bisa dilihat di sini ya. Nah, untuk ambang batas parameter saat ini ya kan 6 sampai 8, 25 sampai 35. Nah, kita sesuaikan dengan parameter terbaik dari kualitas airnya. Nah, bisa dilihat sekarang
ambang batas parameternya sudah mengikuti ambang batas parameter terbaik dari air yang ada di bawah ini. Nah, nah, kemudian selanjutnya yang terakhir ada evaluasi pengguna. Nah, evaluasi pengguna ini adalah inputan atau masukan dari user yang pernah diinput oleh user ya. Nah, masuknya ke sini ke evaluasi pengguna. Di sini ada contohnya nomor satu itu ada user yang memberikan rating sangat baik. Nah, komentarnya itu kualitas air hari ini sangat bagus untuk waktunya sendiri ada di tanggal 28 bulan 5 2026. Nah, barangkali admin mau menghapus eh, masukan yang menurut admin kurang disukai bisa dihapus di sini ya. Nah, maka hasil evaluasi yang mau dihapus telah hilang dari sini. Pak Kemudian Alfa, boleh coba ini nggak input datanya? boleh. Oh iya lupa, lupa ya. Nah, untuk di sini tadi kelupaan input data sampel untuk hari ini ya. Nah, data sudah berhasil disimpan. Nah, untuk data yang sudah diinput tadi ada di bagian paling atas ya. Sesuai waktu yang kita input, yang paling atas itu pasti yang terbaru. Nah, dari beberapa sini tuh dari beberapa sampel yang dimasukkan ini eh, seperti pH, kekeruhan dan suhunya ini dia status airnya layak karena semua parameter ini di sini keterangannya semua parameter memenuhi standar kualitas air. Hmm, Mungkin itu yang bisa disampaikan dari demonstrasi dashboard ini. Selanjutnya kita masuk ke bagian user. Nah, untuk di bagian user ini loginnya juga sama, pakai email dan password yang sudah terdaftar. Kemudian habis login nanti masuk ke dashboard user itu sendiri. Nah, di sini tampilannya sama, ada informasi parameter yang sudah diinputkan admin tadi, ada status airnya itu layak atau tidak layak, kemudian ada keterangan pH-nya, ada keterangan suhunya, kekeruhan, dan TDS, kemudian keterangan bau. Kemudian ada grafik juga. Nah, terus di bawah grafik ada informasi parameter kualitas air terbaik. Jadi user itu bisa tahu parameter kualitas air terbaiknya tuh berapa. Kemudian di bawahnya ini ada hasil data prediksi hari ini. Jadi user tuh cuman bisa melihat data prediksi di hari ini aja. Jadi kalau misalkan udah besok datanya itu update, tidak ada data yang kemarin gitu. Nah, kalau mau dilihat, user bisa melihatnya di riwayat kualitas air. Mungkin Widuri bisa menjelaskan. Nah, di sini tuh ada riwayat data kualitas airnya, yang di mana itu di sebelah sini nih bisa diubah dulu yang ininya nih, kayak ini Kak, Yang yang mana? semi Bu? filter, yang Ini. bulan, ya. Nah, Kita bisa pilih bulannya gitu, kita mau lihat di bulan apa buat
di riwayat data kualitas airnya. Dan di sini juga ada kodenya, kayak yang ada isinya. Ya, tadi bukan apa. Nih. Nah, Nah, di sini nanti tuh ada kodenya sama ada beberapa parameternya yaitu pH, suhu, kekeruhan, TDS, dan status layak tidak layaknya sama waktu. Terus ini juga nanti bisa diekspor ke PDF. Terus apa lagi yuk? ini terakhir, weh. Ya, ada Evaluasi sistem. evaluasi sistem. Jadi Lalu ke sudah evaluasi sistem. Nah, di sini tuh ini tuh kayak buat penilaian aplikasinya gitu loh guys. Ada rating sistemnya dari sangat baik sampai sangat kurang. Coba diklik sangat baik, Kak. Oh ya, komentarnya Nah, mau apa? nanti, Di siapa? nah komentarnya itu ini bisa diisi apa aja kayak contoh, wow, keren banget aplikasinya, Kak. Nah, lalu setelah setelah kirim evaluasi itu nanti bakalan bisa dilihat sama admin gitu, komentar dan saran dan nanti sistemnya. Ke admin lagi. Nih, ada di nomor satu yang paling atas. Iya, mungkin cukup itu saja sih demonstrasi dan pemaparan PPT penjelasan dari sistem yang kami buat. Mungkin kurang dan lebihnya kami mohon maaf sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tuh, ini gimana ya matinya? Maaf.